melaksanakan ibadah online di rumah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan-Mu saat ini hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Juga kami mau serahkan Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang terlibat di dalamnya Tuhan. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau telah mengurapi setiap kami saat ini Tuhan. Kami siap memuliakan nama-Mu. Kita yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Saudara percaya bahwa Allah kita Allah dahsyat. Di saat sangat dikatakan Allahku dahsyat,
Bapak Ibu jawabnya, dahsyat, 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 siap. 1, 2, 3, Allahku dahsyat. Dahsyat, dahsyat. Lagi, kurang kenceng saudara, telinga saya agak bermasalah. Jadi kita ulangi lagi, Allahku dahsyat, 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 amin. Menyembah, tinggikan nama Tuhan.
saudara-saudara. Masih semangat terus, masih sanggup kita melompat bagi Tuhan. Amin. Masih sanggup kita bersyukur. Kita naikkan syukur sekali lagi kepada Tuhan. Saya tetap undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kasihnya begitu besar, amin. Buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Amin. Mari kita naikkan syukur saudara-saudara. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, kembalikan syukurku, memuji meninggikan namamu selalu, dan memuliakanmu, membebaskan. Bangkitkan hidup yang baru dan kini hanya untukmu. Kita bersama-sama kembali lagi dipujikan nama Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, kembalikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang baru, dan ini hanya untuk kita akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang baru, dan ini hanya untukmu. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, kembalikan syukurku, kembalikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang baru, dan ini hanya ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang baru, dan ini hanya untukku. Kita akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang baru, dan kini hanya untukku tak akan berhenti memuji meninggikan
amin saudara-saudara. Amin. Amin. Mari kita masih puji nama Tuhan saudara-saudara. Bagi nama Tuhan kita akan memberikan jahat kita atas saudara-saudara. Amin, Yesus. Tetap di dalam hadirat Tuhan saudara-saudara. Kita bersama-sama nyanyikan saudara-saudara. Sungguh indah. Haleluya. Tuhan kita sungguh indah saudara-saudara. Amin. Sangat indah di mata Tuhan saudara-saudara. Sungguh indah Tuhan rencana bagi setiap kami saat ini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan. Rencana-Mu Tuhan. Rencana yang terbaik. Bukan rencana kecelakaan Tuhan. Melainkan rencana damai sejahtera yang Kau curahkan bagi setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Haleluya. Menjauhi rohmu yang suci, oh sahabat. Engkau Mari kita kembali pujikan nama Tuhan.
saudara-saudara, kuasa di surga saudara. Mujizat bagi diri kita. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Saya undang saudara yang ada di sini. yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Sungguh indah. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Dialah yang berkuasa di bumi dan di sorga, yang selalu menyertai segala kehidupan kami semuanya. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Segala perkara, apapun yang kami hadapi, semuanya ya Tuhan Yesus, Engkau yang telah menanggungnya. Apapun keberadaan kami saat ini ya Tuhan, bila sukacita dari surga saat ini turun di tempat ini, karena kami sungguh merasakan hadirat-Mu ya Tuhan melalui puji-pujian kami ya Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan nyatakan lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus, dalam pengurapan Tuhan, dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan, dan pendengaran akan kebenaran firman Tuhan ya Tuhan Yesus. Segala semua yang tidak berkenan, perkara yang sia-sia, kami telah keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, menyertai kami semuanya. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, bila semua apa yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah pernyataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan pada hari ini. Dan kami mau terima kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Yang mau mendengarkan firman Tuhan yang antusias, sama-sama katakan haleluya, salam. Silakan duduk. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Banyak sana sini situ saudara yang menyatakan kabar yang melemahkan setiap kita semuanya. Jangan khawatir, tetap dalam pengharapan Tuhan, amin. Orang yang mati-mati di dalam Tuhan itu sungguh menyenangkan. Kalau hari-hari ini banyak kita dengar. Semalam saya mendengar seorang pelayan dokter ya kan, di rumah sakit di Kediri, Dokter Arnold dipanggil oleh Tuhan. Saudara, luar biasa. Saya yakin segala apa yang telah dikerjakannya Tuhan sudah mempertimbangkannya. Semua yang terbaik diberikan pada Dokter Arnold. Saudara, dan kematian itu tidak terelakkan bagi siapapun. Para medis, dokter yang pekerjaannya sehari-hari, yang ngerti tentang kesehatan, justru harus melawan dengan apa ya? Dengan segala kekejaman virus ini, saudara. Tidak bisa diungkapkan. Tapi kita nggak boleh takut, nggak boleh gentar. Lagi-lagi saya katakan seperti itu. Semuanya kematian itu Tuhan sudah menentukannya. Oh seharusnya saya mati kemarin, sudah seminggu yang lalu harusnya mati, saya 1 bulan yang lalu harusnya mati. Saudara, kalau sekarang saudara masih bernafas, berarti saudara dipercayakan Tuhan untuk selalu mengucap syukur. Amin. Amin. Dipercayakan Tuhan untuk pekerjaan yang lebih besar yang Tuhan siapkan. Dipercayakan untuk pekerjaan apa? Yang lebih besar yang Tuhan siapkan. Saudara, banyak rencana-rencana. Tuhan itu menyiapkan rencana dalam setiap kehidupan manusia.
rencana apa saja. Dan tujuan dan rencananya Tuhan dalam setiap kehidupan manusia itu, saudara, adalah tujuan untuk kekekalan, tujuan untuk kehidupan yang akan datang. Jadi kalau saat ini kita menerima, kita melakukan, kita mengalami, terima semua itu dengan penuh sukacita. Yang sukacita katakan amin. Yang sukacita katakan amin. Jadi saat ini kalau memang orang yang terkasih di sekitar kita dipanggil oleh Tuhan, kata firman Tuhan, kita nggak boleh larut-larut dalam kesedihan, nggak boleh terlalu mendalam dalam kedukaan, karena kita sudah tahu kehidupan yang kita hidupi saat ini itu sementara, tidak selama-lamanya kita ada di bumi. Di bumi ini akan musnah, dan kehidupan yang akan datang itulah kehidupan yang kekal, yang panjang, yang tidak akan pernah ada habisnya. Karena kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan hari ini, saudara, dengan judul Kristus merebut kembali kuasa yang hilang dari Adam. Kuasa yang dipercayakan Tuhan pada manusia ciptaan Tuhan yang pertama, bahwa manusia itu berkuasa atas bumi, atas laut, atas udara, dipercayakan pada manusia. Dan semuanya bisa dijalani, saudara. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Segala apa yang dipercayakan Tuhan, bumi dan kekayaan alamnya, air, laut, dan seterusnya, demikian juga udara. Manusia bisa mengarunginya, tapi lagi-lagi ada bencana, ada kecelakaan, baik di bumi, udara, dan laut, semuanya tidak terelakkan. Tapi kalau pada waktu itu manusia nurut sama Tuhan, nggak ada yang namanya celaka di bumi ini. Lain ceritanya kalau manusia nurut sama Tuhan. Karena manusia nggak nurut sama Tuhan, jatuh di dalam dosa. Manusia harus berjuang dengan segala kuasa yang dipercayakannya. Baik penemuan-penemuan itu bagus, penemuan mungkin spektakuler menurut Bapak Ibu Saudara. Menurut saudara, wow, mungkin tercengang. Tapi pada masanya semuanya kelemahannya akan nampak. Itulah sementara kehidupan manusia. Tapi kehidupan yang diberikan Tuhan yang nanti, saudara, akan kita jalani, akan kita hidupi bersama-sama. Kalau saudara masih bisa mempertahankan iman saudara, itu kehidupannya benar-benar wow, super wow, saudara. Yang di bumi mungkin saudara merasakan tercengang melihat keadaan bumi dan sekitarnya dengan penemuan yang spektakuler tadi, tapi kehidupannya akan datang lebih spektakuler. Haleluya. Haleluya. Saudara, mari kita baca di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca bergantian, nanti ayat 20 kita baca bersama-sama. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan tidak perlu panjang dan lebar, yang penting alami, saudara. Yang penting merasakan firman itu. Saudara mungkin banyak mempelajari firman itu dan seterusnya dengan buku-buku yang melengkapinya, saudara. Tapi kalau saudara nggak pernah menghidupinya, percuma, saudara. Pada waktu itu ketika masa ini, saudara, yang disampaikan dalam kebenaran firman dalam Markus pasal yang ke-16 ini, Tuhan Yesus sudah mati, saudara. Tuhan Yesus sudah mati dan diberitakan bangkit kembali, dan dalam kebangkitannya dia menjumpai murid-muridnya. Dan dalam
kebangkitannya dia menyempurnakan segala apa yang telah dihidupinya. Dia menyempurnakan dengan apa yang telah dihidupinya. Dan kesempurnaan itu dinyatakan dan disampaikan kepada murid-muridnya, dan pesan-pesan itu disampaikan kepada murid-muridnya, dan apa yang dinyatakan Tuhan itu adalah kuasa yang menyertai mereka. Ketika kuasa diterima oleh setiap murid-muridnya bagi setiap orang yang percaya, barulah Tuhan Yesus itu berangkat ke surga. Dan kuasa itu diberikan pada murid-muridnya untuk melanjutkan pekerjaan yang besar itu. Siapa murid-muridnya? Hah? Siapa murid-murid Yesus? Saudara tahu, saudara adalah murid Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus berarti menjadi muridnya. Dan otomatis saudara diangkat jadi anaknya, bukan hanya sekedar murid. Harus mengerti apa yang dilakukan oleh Bapa kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara harus tahu, saudara, bahwa saudara ketika saat ini duduk, diam dan mendengar, apa yang saat ini saudara dengar, apa yang saudara saat ini lihat, dan apa yang saat ini saudara rasakan dengan kebenaran firman Tuhan yang saudara terima. Kuasa itu menyertai, yang percaya katakan amin. Kuasa ketika saudara mendengar firman Tuhan dan saudara mau merasakannya dan mau bangkit, maka kuasa Tuhan itu sudah bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara. Saya bingung. Ketika Bapak Ibu saudara mendengarkan firman Tuhan dan saudara ingin memutuskan untuk menghidupi firman itu, maka kuasanya itu sudah bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara. Saya bingung. Orang amin. Telat saudara. Jadi ketika saat ini saudara respon mendengarkan firman Tuhan, juga bukan mendengar perkataan saya, tapi mendengarkan firman Tuhan, saudara, kuasa itu sedang bekerja. Dan rasakan itu, dan buktikan itu kalau kuasa Tuhan itu benar-benar ada dan kuasa Tuhan itu benar-benar hidup. Yang percaya katakan amin. Kalau kuasa Tuhan itu hidup, berarti kuasa itu bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara. Dan itu tidak menutup kemungkinan, tidak mengukur tentang umur atau kedewasaan. Kalau di sini ada anak-anak ini sedang mendengarkan firman itu, dan dia tahu bahwa firman itu hidup, maka anak-anak ini pun juga diberinya kuasa. Amin. Haleluya. Dan tanda-tanda yang menyertai itu, ketika Tuhan Yesus berangkat ke surga dan pekerjaannya itu berlipat kali ganda, lebih besar pekerjaannya itu, kuasanya lebih banyak dinyatakan. Bukan pada satu orang murid-murid Kristus dan rasul-rasulnya saja, tapi bagi setiap orang yang mendengar dan percaya dia melakukannya, diberinya kuasa. Enggak usah perlu sekolah tentang kuasa ini, saudara. Enggak usah perlu saudara mendalami tentang kuasa ini. Kalau saudara merespon dengan benar, saudara, yang penting percaya saja, saudara enggak tahu menau dengan situasi dan keadaan ini, maksudnya tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan ini, saudara. Firman Tuhan ini yang menyatakan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kepada siapa ini? 12 rasul ini? Semua yang mendengar. Dan saat itu orang yang berkerumun, ada orang yang berjalan mungkin mendengar perkataannya, ya sambil lalu itu aja yang dia terima. Tapi ketika orang itu mendengar dengan sungguh-sungguh, maka orang yang sungguh-sungguh itu yang menerima kuasa. Halo? Yang sungguh-sungguh itu, yang merespon. Oh ya, di sini dikatakan. Saya ulang lagi. Lalu ia berkata kepada mereka, mereka ini banyak. Banyak orang di situ. Ada 100 lebih, saudara, pada waktu itu. Waktu yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga itu lebih dari 100, saudara. Banyak orang berkerumun di situ, melihat ketika penyampaian pesan terakhir ini, amanat, saudara, amanat agung, saudara. Pesan terakhir yang diberikan Tuhan kepada murid-murid, pada orang-orang yang mendengar saat itu. Dan di sini dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan, siapa yang percaya dan dibaptis.
Jadi nggak ada orang yang sekonyong, Pak saya mau baptis, percaya Yesus. Siapa Yesus? Nggak bisa, saudara. Jadi urut-urutannya percaya sama Yesus dulu. Percaya sama Yesus, kalau percaya sama Yesus ya kuasa-kuasanya. Apapun keberadaan yang dipercayakan Tuhan, itu yang didengar dan yang dilihat, itu yang dia terima. Yang sama kuasa-kuasanya, terima Yesus dan mau dibaptis. Kalau saudara hari itu orang yang mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kebenaran Kristus, dan dia memutuskan percaya sama Yesus dan mau dibaptis, nggak usah lama-lama, baptis saja. Nggak usah nunggu, Pak Rudi tolong baptis mereka, nggak usah. Kalau itu situasi dan keadaannya memang membutuhkan, saudara. Berarti saudara sudah dipercayakan. Saya yakin jemaat gereja penyebaran Injil itu didewasakan oleh Tuhan. Tidak tergantung pada manusia, tapi tergantung pada Tuhan. Haleluya. Jadi kalau yang namanya kebutuhan itu, saya meluangkan sendiri. Mungkin aturan sinode dimanapun menetapkan. Kalau yang baptis harus, yang nggak baptis itu pendeta. Cari siapa? Firman Tuhan nggak ada. Yang baptis itu harus pendeta. Yang percaya, menurut situasi dan keadaan yang dipercayakan Tuhan. Kalau memang pada waktu itu saudara bercakap-cakap dengan teman saudara, dengan baik, mungkin dengan sahabat saudara, dan tiba-tiba sahabat saudara itu pengen lebih dekat lagi menerima Yesus, dan itu aku mau dibaptis. Saudara telepon Pak Pendeta, oh lagi di luar kota, oh lagi enggak bisa. Berarti saudara sedang dipercayakan Tuhan. Yang baptis itu harus saudara. Saudara nggak perlu cari-cari siapa lagi. Berarti Tuhan sudah tentukan itu saudara yang mau melakukannya. Amin. Haleluya. Wah, masa bisa mungkin, mana bisa. Yang penting saudara saya ini yakin dan percaya. Meneruskan ini loh saudara. Saudara, kita hidup di dunia ini, kan sudah jelas kita menjadi garam dan terang. Itu sudah menjadi fungsi sebagai orang-orang percaya. Harus berfungsi itu menjadi garam dan terang itu. Artinya harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Harus membawa dampak yang baik dimanapun kita berada. Apapun keadaannya. Saudara, dari situ kita akan dilihat orang. Dari situ kita akan dilihat. Dan Tuhan juga disenangkan dengan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Haleluya. Mau menyenangkan hati Tuhan? Bukan karena hafal menyenangkanmu, senangkanmu. Bukan hanya mengenal atau hafal lagunya saja. Menyenangkan Tuhan itu dengan perbuatan kita, dengan tindakan kita. Di rumah bagaimana, di luar bagaimana, harus seimbang. Di luar baik, di rumah enggak baik. Nah itu harus diperbaiki yang enggak baiknya. Harus sama-sama baik semuanya. Haleluya. Amin. Saudara, saya juga manusia tidak sempurna. Tapi kalau Tuhan mau menyempurnakan hidup saya dan saudara, asalkan saudara mau nurut, asalkan saudara mau terima saja. Menerima dengan tulus. Haleluya. Dan ikhlas, artinya menyangkut apa-apa, rela dibentuk, saudara akan menerima kuasa itu. Saudara akan menerima kuasa itu. Saudara percaya kalau saudara menerima kuasa, kelihatannya saudara gak yakin. Giliran suruh berdoa untuk orang yang sakit, oh jono kalau sesekali lu yang biasa berdoa. Saudara, kalau Tuhan mencari orang yang tidak biasa berdoa, saudara mau apa? Dan orang yang tidak biasa berdoa itu saudara. Saudara jangan tunggu-tunggu orang yang biasa berdoa. Karena orang yang biasa berdoa doanya biasa-biasa saja. Berarti saudara sedang dicari oleh Tuhan. Doa yang luar biasa itu dari mulut saudara. Katakan amin. Haleluya. Jangan menanti-nanti atau menunggu-nunggu orang yang biasa berdoa. Giliran saudara saat ini, inilah tibanya, inilah saatnya, inilah tiba saatnya, saudara. Waktunya saudara.
menerima kuasa itu dan menyatakan kuasa itu kepada banyak orang. Dan itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Mungkin saudara mau mencari bagaimana caranya Tuhan. Ngikut aja apa yang ada saat ini, apa yang saat ini saudara lakukan, itu terus dalami. Maka Tuhan akan membukakan di situ, ternyata di sini aku berada untuk membawa dampak dan pengaruh yang baik di lingkungan saya. Masa iso tuh Tuhan ya? Jangan bertanya-tanya itu. Waktunya Tuhan itu akan menuntun saudara lebih cepat dan kuasanya juga diturunkan lebih cepat. Kuasanya dinyatakan maksudnya lebih cepat. Kalau saudaranya diam aja ya kuasanya enggak akan terjadi dalam kehidupan saudara dan kehidupan orang-orang di sekitar saudara. Amin. Saudara tadi masuk di sini ada orang kerja bakti banyak. Mereka merespon dengan baik, dengan menerima dengan baik segala keberadaan kita. Dan sampai saat ini mereka masih mengerjakannya. Dan tahu kalau hari ini ada ibadah, saudara. Saling bekerja sama dengan baik. Saya tadi mengawali lebih dulu. Mungkin saya nyekel cetok wis saudara. Pakai kita nyekel gitu saudara. Gitu. Enggak. Saudara pokoknya mau melakukan bercakap-cakap dengan Pak RT dan seterusnya apa yang ketika saya ditanya, ternyata gorong-gorong mereka mengerjakan sampai ke utara. Khusus hanya deretan sini saja saudara. Yang di sana tadi kan tidak dikerjakan saudara. Karena mereka tahu segala keberadaan kita. Di lingkungan ini ternyata kita menjadi berkat. Haleluya. Bukan sayanya, tapi Bapak Ibu Saudara ikut andil. Amin. Makanya kalau naik motor, naik mobil, ojo ngebut. Oh itu orang gereja, naik motornya, wah luar biasa. Bareng mulai ke susu, ya kan, nah itu saudara. Memang siapa? Kita orang gereja loh, memang saudara. Nah, jadi kalau orang gereja, yang kena bukan satu orang, semua isi gereja ini. Haleluya. Podo Pak Pendeta motornya kenal potnya dibrong-brong kok saudara. Lah saudara, saya tahu kalau naik di tempat itu juga mungkin tak gitu kan ya enggak saudara. Memang kenal potnya enaknya ngono saudara. Kalau knalpotnya mau diganti ya tuh kok no knalpotnya saudara. Itu bukan motor saya tapi saudara. Ya, memang yang saya naiki kendaraannya seperti itu. Kalau saya lagi keluar aja, ya kalau ya naik motor yang enak ya enak. Bukan masalah motornya naiknya brong-brongan itu saudara. Kembali lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Posisi dan keberadaan kita, oh ternyata bisa menjadi berkat. Keberadaan kita bisa diterima. Bahkan membawa pengaruh yang baik, membawa dampak. Setiap perkataan mereka bisa didengar mereka. Itu yang luar biasa. Nah, tapi kalau kehadiran saudara, oh ya wong iki teko malah rusuh-rusuh iki, merusak iki. Wah, malah ajur iki. Nah, saudara, kita harus berarti kontrol, kita harus koreksi keberadaan kita, harus perbaiki. Amin, anak-anak Tuhan. Membawa pengaruh itu, saudara nggak perlu menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan hafal ayat-ayatnya. Saudara hanya menghidupi ayat-ayatnya saja kebenaran firman Tuhan itu. Haleluya. Saudara percuma bayar apa semua ayat yang ada di seluruh Alkitab ini. Tapi kalau nggak bisa menghidupinya, nggak bisa hidup di dalam firman itu sendiri. Itu bahaya, itu malah mengerikan saudara. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Belum nanti, itu gak waktunya saudara menghakimi, oh gue gak percaya mesti kok dihukum. Saudara belum tentu saudara. Dulu banyak teman-teman saya seperti itu. Masih kecil sih masih belum tahu pemikiran seperti itu. Wah wong kuwi gak percaya, gak dibaptis, gak selamat, dihukum nanti itu. Saudara, tapi ketika bertumbuh dewasa teman saya yang tadinya ngejek-ngejek saya tentang soal agama saya Kristen, ini berbicara agama bukan kekristenannya, berbicara tentang agama Kristennya, oh Kristen seperti itu dan seterusnya saudara. Dan ternyata ketika tumbuh dewasa, oh dia jadi pengikut Kristus. Itu yang membuat, ya itu belum tentu saudara. Kemarin saya sharing dengan seorang pengusaha di situ lewat WA saudara. Bisakah tentang kemenangan, tentang renungan yang kemarin saudara tahu? Saudara baca renungan yang kemarin? Saudara baca renungan yang kemarin?
Bopo, itu yang diberitakan di anak-anak multimedia, di grup saudara. Kristus telah memberi kemenangan bagi siapa? Loh, tenan toh, ora maca wong ora roh. Kristus memberi kemenangan bagi kita. Dan kemarin sharingnya seorang ibu itu ngomong sama saya, akankah kemenangan itu bisa hilang? Bisa, saya bilang. Bisa. Saya katakan, lihat Bu, orang-orang di sekitar kita, banyak yang menyangka Kristus itu sudah kemenangannya hilang. Sudah, itu aja selesai. Mau contoh yang lain, mau contoh yang lebih banyak. Oh, sekarang public figure itu yang lari dan berpaling dari Kristus itu banyak. Terus saudara, public figurnya orang yang menjadi favorit saudara, wah orang yang luar biasa tiba-tiba, loh gak percaya, berpaling dengan yang lain saudara, terus melu-melu bisa hanya dengan seperti itu. Dan banyak kemenangan itu hilang hanya karena melihat orang, saudara. Tidak yakin tentang apa yang saat ini dia terima, bahwa Kristus yang hidup itu penuh kuasa. Penuh kuasa gak? Halo, Kristus penuh kuasa enggak? Mana buktinya? Ini buktinya, saudara. Saudara, kuasa bagi orang-orang yang percaya itu sudah melekat, sudah nempel. Yang percaya Yesus saat ini, percaya Yesus enggak? Siapa yang percaya Yesus? Percaya tuh? Percaya Yesus? Ini perlu dilihat. Lihat kanan kiri, katakan, kamu percaya Yesus enggak? Jangan-jangan enggak percaya Yesus duduk di tempat ini, saudara. Hah? Gak usah dijamil, sekarang protokol kesehatan. Percaya Yesus enggak? Gak percaya sebulan batu, gitu, saudara. Saudara, kalau enggak percaya sama Yesus, saudara, berada di tempat ini, gak mungkin. Saudara yang ada di tempat ini pasti percaya sama, dan kuasanya, barang siapa percaya diberinya apa? Diberinya apa? Uang yang banyak. Nyaur utangmu kuwi. Diberinya apa? Kuasa. Dan kuasa itu yang mengalahkan segala-galanya, yang memenuhi segala apa yang tidak terpikirkan menurut saudara. Termasuk apa ya? Termasuk yang saat ini saudara pikirkan itu. Karena yang saudara pikirkan tidak terpikirkan akhirnya. Lali usan. Saudara, yang penting saudara menjalani firman dan melakukan firman. Tuhan yang akan berurusan dengan segala keperluan dan kebutuhan saudara. Amin. Sudah dikatakan itu di kajunya Mas Yona ini. Matius berapa? Loh, ya taruh deh. Matius 6 ayat berapa? 48. Gak enak. 33. Ya itu. Mencari Tuhan dulu. Saat ini saudara, kebutuhannya saudara datang untuk mencari Tuhan. Haleluya. Untuk diperlengkapi terus, ditambahkan terus. Dan kuasanya dinyatakan, semakin dinyatakan. Ojo mencari kuasanya, mencari apa? Semuanya ditambahkan, kebutuhan saudara tentang pengajaran akan firman, tapi kuasanya tidak pernah saudara buktikan. Itu ya bahaya. Kuasanya itu harus ditunjukkan, harus didemonstrasikan. Haleluya. Harus dibuktikan. Siapa yang membuktikan? Pendetone. Pendetone? Pendetone iki ya ora apa-apa nih. Semuanya itu sama. Yang penuh kuasa, yang ada apa-apanya itu Tuhannya. Haleluya. Maksudnya kuasa yang ada di dalam diri orang yang percaya, kuasa yang ada di dalam diri orang percaya. Siapa orang percaya? Percaya sama Yesus. Amin. Itulah kuasanya yang dinyatakan kepada Bapak Ibu Saudara, dan itulah yang harus dinyatakan. Nah, mari kita buktikan di sini di ayat yang ke-17 dan seterusnya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang apa? Orang yang apa? Iki gak enak sing percaya iki. Orang percaya? Siapa orang percaya? Siapa orang percaya? Harus seperti itu, saudara. Semangat, saya orang percaya. Percaya.
percaya. Engko lek kon doa, ojo mesti gak gelem saudara. Lah ngomong percaya. Katakan, saya. Gak kompak. Ngomong, saya. Enak semenengnya semua. Ayo, Ciro lu, saya. Orang percaya. Terus nyapa lek percaya. Tadi tanda-tanda itu menyertai orang yang percaya. Buktikan itu. Mau membuktikan? Haleluya. Nah, di sini. Mereka, katakan sama-sama, 2, 3. Mereka akan mengusir. Setan-setan. Ada pocong dia, mau pocongnya marah beli. Dia kono le pojone nek pocong, gak gelem metu omah wis saudara. Karena katanya nek pocong di pojokan ngono saudara. Lho kok iso nih lho saudara. Pocong, gendruwo, demit. Itu kalau bahasa Kupang apa itu? Sama aja. Hantu. Itu bahasa Indonesia. Apa? Kok Jokowi itu? Apa? Setan kan? Setan. Itu pangkatnya paling rendah itu. Jadi yang namanya hantu, pocong itu setan yang pangkatnya paling ngisor dhewe. Kalau saudara sebagai orang yang percaya saudara, lihat itu, ojo melayu, paranono, malah ngalih deh. Setannya sing gila sama saudara. Gimana? Bukan gila takut saudara, amin. Haleluya. Ngomong setannya mbak kowe gila apa neh? Aku lho saudara, lah beda nes itu saudara. Jadi barang siapa orang percaya di situ, yang namanya setan itu yang paling tingkatannya rendah. Yang paling besar itu adalah rohnya setan yang ada di dalam diri manusia juga. Nah, itu yang bahaya. Yang menguasai diri manusia itu juga. Karena manusia itu terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh itu yang lebih dalam lagi. Dan rohnya manusia itu bisa diisi oleh 2 hal, roh setan atau rohnya Tuhan, Roh Kudus itu. Jadi kuasa Tuhan itu harus lebih besar daripada roh yang lain, amin. Dan kalau roh Tuhan yang lebih besar di dalam rohnya manusia, maka itu yang membuat kuasa itu semakin bekerja di dalam diri orang atau manusia itu. Haleluya. Dan kuasa setan yang sering merongrong saudara itu yang lebih jahat itu, yang gak kelihatan. Yang sering mengajak saudara rasan-rasan, setan yang kurang ajar ngono kuwi saudara. Yang mengajak saudara untuk membenci, tidak mau mengampuni, yaitu setan yang kurang ajar itu saudara. Halo? Jadi yang berbahaya yang seperti itu, yang mendengki, yang menguasai hati saudara, yang lebih kecil lagi, yang membuat saudara, yang membawa saudara itu nggak mau mengampuni orang yang melukai saudara, itu yang bahaya saudara. Semakin kita tidak bisa mengampuni, semakin kita terhambat hidup saudara. Tuhan sendiri mengatakan, moh dikai persembahan lek kita mengalami sakit hati, betul nggak? Kalau kita masih berseteru, persembahan kita percuma-cuma, sia-sia saudara. Jadi diletakkan dulu, jangan dimasukkan, maksudnya disimpan dulu, baru kita dan pemberesan. Ketika kita beres saudara, itulah yang membuka keran-keran semuanya. Itulah yang membuka pintu-pintu berkat lainnya sebelum saudara memberikan persembahan itu. Ketika saudara memberikan persembahan dan hati saudara yang sudah memberikan pengampunan itu dibebaskan dan semakin dicurahkan. Ini saya tidak berbicara tentang kemakmuran saudara. Itu kuasa Tuhan yang bekerja. Haleluya. Amin. Di sini saya berbicara tentang mereka akan mengusir setan-setan demi nama siapa? Nama Yesus. Gak mengusir setan dalam nama Rudi, gak mungkin saudara. Setannya malah melilit aja. Jadi dalam nama siapa? Dalam nama Yesus orang Nazaret itu.
setan keluar. Dan setannya pasti keluar ketakutan. Belum sampai di tengking itu melihat saudara bersemangat untuk mengusir setan. Belum sampai diusir, setan sudah tunggang langgang. Amin. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus. Dan setan itu pasti pergi. Dan di sini dikatakan, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa-bahasa yang baru. Penyembahan kita. Bahasa lidah, bahasa roh itu. Yang terus mengembangkan hikmat. Menguasai hati dan pikiran kita. Ketika kita mengumandangkan itu, menyuarakan itu. Ayat 18, ini janji Tuhan lagi. Apa? Mereka akan memegang ular. Delok ulor. Itu antara ulo dan ular itu. Ular itu saudara, gila. Tapi ini kata firman Tuhan. Mereka akan memegang ular dan selanjutnya. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Tapi saudara, lek wis ngerti saudara gila, yo aja dijajal-jajal. Tapi kalau namanya kepepet saudara dalam nama Yesus, saya tidak mengajarkan ini. Tapi kalau saudara punya iman, di sini firman Tuhan, dan saudara tidak akan pernah merasakan maut yang diakibatkan oleh ular dan sengatan bisa ular dan lain-lainnya. Amin. Haleluya. Di gereja ini, lingkungan ini saudara, gereja yang namanya gereja mewah ya seperti ini saudara. Mepet sawah. Dan ulo nih semua macam-macam. Kemarin banjir saudara. Bersyukur di sini saudara, hanya sampai teras di situ. Di Badukan yang pertama. Yang di belakang banjir, ada warung sana tempatnya Mbah Ji namanya. Panen ulo saudara. Ulo yang dari sini terus ke sana, saudara. Ya bersyukur saudara. Bukan nyukur nih kono maksudnya, syukur nek ulone akeh. Kono soalnya sama mateni ulo, kene gak sama mateni ulo gitu. Dan banyak panen ular Pak Rudi, akeh gitu saya katanya. Kobra gitu. Tahu kobra saudara? Nah, itu ularnya kobra. Ular kobra aja delok tanggane, ular kobra ngono tok biasa ya saudara. Dan berbagai macam binatang-binatang liar di sini saudara. Saudara, itu tidak menakutkan. Maksudnya di sini itu nggak takut ular, benar nggak takut ular ya? Istri saya itu nggak takut ular. Dia malah dengan binatang yang paling jinak dia takut. Istri saya itu, yaitu nek rembuk sidik sebelah mau bakar sampah gayane aku tak bakarnya sampah bakar cuti sitok musa ngono sitik mlayu ayu badanku nyapo iki. Nyapo gak diterusne bakar-bakare. Meneng ae wajahe pucet saudara. Ya, saudara nanti tanya, apa teburu ditanya sendiri aja. Kalau tak kayak werung dhek karena itu rahasianya dia. Dan di sini banyak ditemukan sebetulnya. Semak saya mesti kalau dia pas bersih-bersih tak diem ya saudara. Karena dia sendiri wah gak roh, oleh roh mesti jinggat-jinggat ini saudara. Iso kabeh dijak perang ini saudara. Jurus yang lain metu semuanya itu saudara. Bahaya. Iki ora nyindir ngomongi saudara. Jadi ada ketakutan yang dimiliki oleh istri saya, bukan binatang yang ganas-ganas itu saudara. Apa saudara? Di situ istri saya suka binatang. Ini binatang atau hewan? Podai bangsa kewan ini saudara. Bangsawan. Anjing aja yang galak berani. Apa aja. Cuma ini binatang yang saya anggap paling jinak ini saudara. Iso mlayu ke weden kayak ngene. Jane roh apa gitu saudara. Hantu saudara. Istri saya ngomong enak hantu diparani saudara. Malam nggak bisa tidur situ ada suara tok tok tok. Cari cakap muda, wah laku ini. Gone ning dhuwur saudara. Dewe lampu peteng golek tok tok. Bak nopo? Alalah banyu netes tok tok. Gak ada yang perlu ditakutkan di bumi ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya ini saudara, Tuhan mau
membuktikan kalau kuasanya itu mengalahkan segala-galanya yang mempengaruhi hidup saudara. Termasuk ketakutan saudara itu apa? Takut kalau dia dihadapi debt collector, saudara. Dengan kuasa Tuhan, kolektor dalam nama Yesus, kolektor ngaleh, saudara. Malah metenteng di kono, saudara, malah. Nah, artinya perlu hikmat itu. Jangan sampai kolektor datang, yo bayaran utangnya tepat pada waktunya. Kalau saat ini masih punya utang, yo itu tadi. Sekarang banyak pertimbangan yang dilakukan. Masa RP saudara dibawa oleh debt collector kan enggak. Ya itu harus dihadapi dan harus diselesaikan. Amin. Aku kok mesti melayu ning utang ndek iki dalam nama Yesus. Masa nek sing diutang itu mangga niki. Saudara, ini yang perlu kita waspadai. Amin. Harus berjaga-jaga di situ. Kalau kita punya segala sesuatu tanggungannya itu harus diselesaikan. Amin. Amin. Jangan membuat saudara takut. Kalau kekhawatiran saudara hanya karena masalah itu, saudara, doakan saudara, hadapi semuanya itu. Kekhawatiran saudara, semakin saudara khawatir, semakin membuat ketakutan di dalam hidup saudara. Amin. Tapi jangan pura-pura dablek. Dianggap bonus gak popol. Saudara, jangan. Firman Tuhan ada. Apapun yang membuat kita berutang itu harus kita kembalikan. Katakan amin. Jangan pernah takut. Tuhan mau menyelesaikan bersama-sama saudara. Libatkan Tuhan semuanya. Ya, selanjutnya di sini. Mereka akan meletakkan tangannya ini atas orang sakit dan orang sakit itu apa? Sembuh. Ini harus dibuktikan. Nah itu tadi yang sudah saya sampaikan, saya biasa berdoa. Giliran saudara kalau pada waktu itu dipercayakan Tuhan di hadapan saudara, berarti saudara sedang dipersiapkan Tuhan, ditunjuk oleh Tuhan untuk berdoa bagi orang sakit itu. Yang mendengar katakan amin. Buktikan itu. Jadi ini bukan sekedar janji Tuhan. Tuhan mau membuktikan. Bukan hanya kita dengar firman itu, tapi yang Tuhan mau apa yang kita dengar itu dibuktikan. Haleluya. Amin. Saudara minta doa, aku tolong didoakan Pak, apa sih doakan? Tolak melarat. Didoakan tolak melarat. Ini bukan masalah melarat dan sugihnya saudara di bumi ini. Menemukan damai sejahteranya itu loh. Orang kaya nggak damai sejahtera itu banyak sekali. Hari-hari ini banyak orang yang nggak punya damai sejahtera. Ciptakan damai sejahtera dalam hidup saudara, amin. Orang yang damai sejahtera itu pasti akan mengalami ketenangan. Orang yang mati itu mengalami damai sejahtera, mengalami ketenangan. Sudah, dia nggak mau pusing dengan hidupnya. Tuhan sudah tentukan itu bersama-sama dengan Tuhan. Ciptakan damai sejahtera itu, amin. Raih semuanya dengan ucapan syukur. Pengenalan akan firman Tuhan itu akan mempertajam dalam kehidupan saudara. Haleluya. Mereka pun pergilah. Loh kok langsung 20? Ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Luar biasa. Ayat yang ke-20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Yang percaya katakan amin. Langsung pergi memberitakan. Habis pulang gereja saudara, habis persekutuan itu langsung pergi. Sopo sing ngarep ini yang mau saya sampaikan. Habis pulang gereja, lemah podo-podo ngrungokne firmane. Ya justru itu disaringkan. Iki sing ngarep iki bojoku Pak. Ya sharing nang bojomu firman itu tadi. Jangan-jangan bojomu di gereja mang orang ngrungokne ngono maksudnya saudara. Disampaikan. Sharing, firman Tuhan tadi menyatakan seperti kalau kuasa itu dinyatakan dalam kehidupan saya, Dek, saya Mas. Semuanya itu akan mempengaruhi hidup kita, akan mengubah hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ini loh nak tadi, ini loh mah, ini tadi loh. Berarti Tuhan sedang percayakan itu, bahas terus firman. Ku renungkan firman-Mu siang, malamnya ora. Kadang siangnya ora, gitu kan?
Cuma nyanyi netok, saudara. Ini bahaya. Renungkan itu firman. Sekarang saudara, kemudahan itu diberikan dalam kehidupan saudara. Kalau ada HP, ada Alkitabnya, download Alkitab itu saudara. Di mana-mana. Oh, hidup itu langsung sharingkan dengan firman Tuhan. Aku mah gini, delok firmannya apa, baca-baca firman itu di HP. Dan mungkin pada waktu itu Tuhan langsung tegur saudara. Banyak hal. Tuhan percayakan semuanya ini saudara. Serba instan, serba cepat. Ya berarti Tuhan mau cepat-cepat juga. Tadi saya sharing sebentar. Sekarang saudara, kalau imun itu, ya kan, apa? Imunisasi anti COVID itu saudara, masih cair ini bentuknya. Ini banyak mensinyalir, banyak menyelidiki. Kalau nanti tiba-tiba bentuknya gel saudara, dan chip itu yang tertanam bisa bentuknya dalam gel, masuk katut pisan sak chip saudara. Saudara mau apa? Terus sekarang saudara kampanye, wes aku gak sido, nerimo, apa namanya? Itu vaksin. Aku mau divaksin lek ngono. Makanya harus melihat situasi keadaan ini. Ojo HP gak balas WA. TikTok kan sekarang tak lihat kemarin, TV jenenge TV saudara, yang namanya memberikan hiburan, berlomba-lomba bagaimana menyenangkan seluruh manusia di bumi ini. Jadi firman itu saingannya televisi dan multimedia saudara. Betul enggak? Sama-sama menyenangkan. Tapi yang menyenangkan, lebih menyenangkan TV atau lebih menyenangkan firman? Dalam lili akuinya apa saudara? Lebih menyenangkan TV apa menyenangkan firman? Saudara, lihat kemarin, lihat revisi nominasi apa TikTok, kok ya enak loh ya. Dan seberapa banyak kita TikTokan? Ya, yang lebih rohani lagi, mari kita firman Tuhan kita gunakan dengan TikTok. Ya saudara. Ya nggak salah semuanya, tapi gunakan hikmat itu. Saudara, semuanya yang ada sekarang di sekitar kita itu nggak ada yang salah. Tapi bagaimana penggunaannya dengan tepat guna, tepat dan berguna. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, siapkan hatimu saat ini. Terima kuasa yang nyata dari Tuhan Yesus. Bahwa kuasa yang diberikan Tuhan itu bagi setiap orang yang percaya. Semua orang yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan, kita sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan takut bersama-Mu Tuhan. Jadi bencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kekuatan di jiwaku, di jiwaku,
hatiku hanya ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Menyembah ku tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Amin. Takkan ku melepaskan masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Ku serahkan harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Untuk memuliakan mengiring-Mu Tuhan. Rencana-Mu Bapa, pikiran-Mu, kehendak-Mu, ku serahkan harapanku hanya di dalam-Mu Tuhan. Ku kan teguh. Haleluya. Kehendak-Mu. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita sembah Tuhan Allah kita. Nyatakan kuasa-Nya di dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Buktikan bahwa firman itu hidup. Buktikan bahwa firman itu nyata. Kuasa-Nya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kira-lama-lama-lama ser, lama-lama-lama-lama ya ser. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, di jiwaku.
bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan Dia, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Mengucap syukur ya Tuhan, hari ini yang penuh sukacita, kuasa yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami semuanya, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan, sebagai sumber bukti ya Tuhan, bahwa kami harus melakukan firman Tuhan. Firman itu tidak didiamkan dalam pikiran, firman itu harus dibuktikan, firman itu harus ditunjukkan. Dan kami semakin melihat bahwa semakin nyata juga kuasa Tuhan yang bekerja dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau mengikrarkan ya Tuhan, pagi hari ini hidup kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kami yang sepenuhnya menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, tidak bergantung kepada siapapun kecuali Engkau ya Tuhan. Maka kuasa Tuhan terjadi, campur tangan Tuhan menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kebaikan-Mu dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini membukakan hati dan pikiran kami. Terus pakai hamba-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas, kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Biarlah terus semakin membuat diri kami semakin berkurang-kurang dan Engkau yang bertambah-tambah memenuhi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah manusiawi kami tidak menonjol dalam setiap kehidupan kami, tetapi kuasa ilahi terjadi dalam setiap kehidupan kami lebih lagi ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur ya Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mereka terus didewasakan iman mereka, mengumandangkan firman Tuhan sebagai lantunan pujian dan penyembahan mereka. Ketika mereka melakukan firman Tuhan, maka Engkau disenangkan. Tuhan memberkati, semakin mengerti. Biarlah Tuhan bawa mereka setiap jemaat Tuhan terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati, berketetapan hati, berjalan dengan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa bersatu hati saat ini untuk para pemimpin kami bangsa Indonesia ini, Presiden dan Wakil Presiden, beserta sejarahnya Menteri Indonesia Maju, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati. Kalau banyak sana sini pembenahan-pembenahan, Tuhan saat ini memberikan hikmat kepada para pemimpin kami untuk menyelesaikan segala permasalahan di dalam kehidupan bangsa kami. Kami bersyukur juga untuk Kapolri ya Tuhan yang baru, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Bapak Listiono Sigit ya Tuhan Yesus. Terus berikan hikmat-Mu ya Tuhan, terus nyatakan terang melalui hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Dan banyak perubahan di bangsa Indonesia ini melalui para pemimpin bangsa kami ya Tuhan Yesus, termasuk Bapak Kapolri yang baru. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati. Demikian juga Kasat kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati. Dalam satuannya Polri dan TNI ya Tuhan bersama-sama menjaga keamanan bangsa Indonesia ini. Demikian dalam satuan tugas penanganan COVID-19 bersama para medis kami serahkan ke tangan kuasa-Mu.
Tuhan mereka bersinergi bersama-sama. Tuhan memberkati mereka kesehatan dan kekuatan, menjauhkan dari sakit penyakit apapun di dalam nama Yesus. Kalau kami melihat dan mendengar para medis yang berguguran, para relawan-relawan yang bertugas berguguran ya Tuhan Yesus, bukan membuat kami semakin takut, justru kami semakin teguh berdoa dan berharap kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberkati setiap keluarga yang ditinggalkan dan terkasih ya Tuhan, memberikan penghiburan kepada mereka semuanya. Dan mereka tahu ya Tuhan, mereka yang hidup dalam kebenaran firman-Mu, mereka tidak berlarut dalam kesedihan dan duka cita. Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan gubernur tingkat provinsi, demikian juga bupati, demikian juga wali kota, camat, RW, RT di seluruh Indonesia. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkatinya. Tuhan, bila mereka saling bahu-membahu, bersinergi satu dengan yang lainnya, tidak saling menyalahkan dan menjatuhkan, dan mereka akan bekerja sama dengan baik ya Tuhan Yesus, dalam menjalankan program-program dan menyelesaikan permasalahan di dalam negara kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jajaran-jajaran keamanan dari polisi daerah dan Kodam, demikian juga Polres, Kodim, Koramil, Polsek ya Tuhan Yesus, kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati. Babinsa, Babinkantim, Mas Tuhan di seluruh Indonesia kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Mereka boleh menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan baik. Tuhan memberkati. Mengemban tugas dengan yang baik ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat Tuhan yang hadir tempat ini ya Tuhan Yesus, kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati mereka. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka tabur, mereka akan menabur di tanah yang subur ya Tuhan, yang membuat benih itu bertumbuh dan berbuah-buah ya Tuhan Yesus. Kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu, memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Mereka yang menabur akan berlipat kali ganda. Apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan Yesus semuanya sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kami berdoa khusus ya Tuhan Yesus, untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuhnya, yang sakit. Untuk Bu Sri Manap kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan sembuhkan, berangsur-angsur pulih organ tubuhnya, organ ginjalnya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Pak Darmianto, segala kelemahan tubuh saraf-sarafnya Tuhan pulihkan seperti semula. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati dalam nama Yesus, kesembuhan dan mujizat. Hamba-Mu ya Tuhan Yesus, yang kurang enak tubuhnya ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Gembala, Tuhan memberkati segala sakit penyakitnya, segala kelemahan tubuh, organ-organ tubuh, ginjal, pankreas, jantung, demikian juga parunya ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kesembuhan yang sempurna, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan jamah saat ini di mana beliau berada ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kesatuan kami di dalam doa, membangun iman kami semakin bertumbuh ya Tuhan Yesus. Semakin memiliki pengharapan yang benar kepada Tuhan, semakin memiliki hati yang penuh kasih seperti yang Kau ajarkan. Kami saling mendoakan satu dengan yang lainnya, memberikan kekuatan dan penghiburan dengan satu dan yang lainnya. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Mereka tidak menyalahkan satu dengan yang lainnya Tuhan. Mereka akan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Iring-iringan perjalanan mereka pulang, setiap jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan sertai, kami tutup bungkus oleh darah kuasa-Mu, sampai di rumah mereka masing-masing dengan selamat dan damai sejahtera menyertainya di dalam nama Yesus. Terimalah berkat. Apa yang Kau kerjakan, tangan-Mu membuahkan hasil dan kaki-kaki-Mu melangkah untuk ketetapan mencari jiwa. Dan mata Tuhan menyorotkan kemuliaan di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Apa yang kita kerjakan membukakan pintu-pintu berkat di dalam nama Yesus. Berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang yang Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita, bersama-sama memberkati kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Tuhan setia dengan janjinya dan kedatangan yang kedua kalinya untuk menjemput saya dan saudara semuanya. Semua yang percaya kita sama-sama katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati. Silakan yang memberikan persembahan. Saudara, ada nasi berkat, nasi murah. Bila Tuhan apa yang ditabur oleh setiap donatur dikembalikan berlipat ganda dan bila siap kita bisa menikmatinya. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi yang belum menerima kaos, silakan saudara bisa memilih sesuai dengan ukuran. Kalau kebesaran ya mohon maaf bisa dikecilkan, saudara. Karena keterbatasan saya tidak bisa memilih satu yang lain. Karena itu memang sesuai dengan saudara, maka dipilih sesuai dengan bagaimana menurut saudara itu pasnya bagaimana. Nah, jadi saya tidak memilihkan, saudara sendiri yang memilih. Dan monggo silahkan, hanya tinggal beberapa yang belum. Dan yang sudah bisa diambil di depan dengan biaya 8.000. Kalau yang menyusul 10.000, karena kalau sedikit bordirnya itu lebih mahal. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang. Untuk yang mengedahkan untuk membawa sampai persilahkan. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menentukanku, selamatkan aku Tuhanku. Syukurku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan ini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan ini hanya untukmu. Menaikkan syukurku, menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan ini hanya untukmu. Tak akan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan ini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan ini hanya untukmu. Hanya untukmu, hidup yang baru, dan ini hanya untukmu.